ego laki-laki kayak gitu. Maka caranya jangan sampai menggurui. Kalau bisa, Pak, kemarin mama teh ikut kajian, katanya Ustadz sampaikan bahwa jilbab itu bukan budaya Arab, ternyata jilbab itu perintah Allah. Gitu. Di kajian itu tadi. Jadi seperti bukan menggurui tapi menginformasikan. Sarwa wae biasanya begitu ya. Doakan ya Allah berikan hidayah kepada suami itu. Tong dituruti keinginannya, ya. Doakan dan sampaikan ilmunya kepadanya. Kirimin atau video-video, ya, atau kirim buku, kirim apa ke WA-nya. Pak, ini ada artikel bagus. Ingatkan, ya, tentang jilbab, kewajiban istri menutup aurat dan segala macamnya. Mungkin belum tahu. Ya, papa udah tahu, gini. Tapi dah tetap ini mah pengen mama teh nggak usah nggak itu. Ya Allah berikan hidayah taufik. Pak ini ada bagus lagi Pak video. Kirim lagi. Ini masih pakai jilbab, masih pakai niqab ini teh. Ya, iya Pak. Insya Allah mama akan pertahankan. Main doanya. Papa mau nggak mau. Cari cara gimana? Doakan ya Allah. Kajian yuk Pak. Supaya jangan taat, tapi dengan cara yang ma'ruf tetap menolaknya. Cara yang baik kepada suami itu. Jadi jangan menentang, ya, menentang. Rasulullah SAW bersabda, seandainya aku boleh menyuruh seorang sujud kepada seseorang, maka aku akan perintahkan seorang wanita itu sujud kepada suaminya. Hadis sahih, hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Hibban, ya, Al-Baihaqi. Ya. Jadi ada perintah begitu, Bu. Jadi ketaatannya mutlak kepada suami, maka tidak boleh mengingkari kebaikan suami. Jika mengingkari kebaikan suami, maka itu termasuk dosa istri kepada suaminya. Kalaupun mau menasehatinya, menasehatinya lah dengan ma'ruf. Ya, Pak, besok teh mau puasa sunnah. Ya, puasa sunnah besok teh. Ayamul bid atau puasa Arafah. Mama puasa, papa puasa enggak? Papa mah enggak, capek gitu. Pak, puasa ini kebaikannya bagus. Enggak. Kok bisa mama juga enggak gitu. Ya kenapa Pak? Pokoknya enggak. Bisi hoyong di siang hari ke hese papa. Ya gitu. Ya hoyong mah batalkeun we. Da puasa sunnah ieu. Ya, tapi papa puasanya diskusi. Insya Allah mama pada puasa gitu ya. Doakan ya. Ya gitu. Jadi ada komunikasi dulu dengan suami. Suaminya enggak ya sudah. Ya, doakan oleh kita suaminya agar diberikan hidayah taufik gitu ya. Harus dengan cara yang baik, tetap dengan suami itu tidak boleh menentangnya meskipun ada yang menyimpang, melanggar. Sebagai seorang istri tetaplah begitu. Ya, bagaimana Siti Asiyah, Bu, sampai mati bersama Firaun, Bu. Ini mencerminkan apa, Bu? Bagaimana lembut hati Aisyah itu, Asiyah itu. Tidak ingin menceraikan suaminya, tidak minta cerai terhadap Firaun itu. Karena dia menyadari bahwa dia suamiku, bagaimanapun juga ini Firaun yang dilaknat oleh Allah, dilaknat ku Allah, Firaun itu. Tapi dia menyadari bahwa tetap dia itu suamiku. Dia menjaga hubungan rumah tangganya, tidak meminta bercerai kepada yang meskipun dilaknat oleh Allah. Tapi aku seorang istri harus tetap ya menjadikan Firaun itu sebagai suami. Coba sedemikian rupa mesti keheuleuh we Firaun teh ya. Dengan kelakuannya, tinggalkan itu Tuhannya Musa. Jangan kau ikuti itu Tuhannya Musa. Masih tetap dengan lembut disampaikan. Yang akhirnya mungkin Firaun yang tidak kuat dengan itu akhirnya dibunuh. Asiyah itu ahli surga dengan kesabarannya. Surga dengan kesabarannya dan keimanannya. Meskipun suaminya Firaun dilaknat oleh Allah. Ini mencerminkan bagaimana Asiyah itu seorang istri yang paham betul bahwa dia adalah seorang istri. Meskipun suaminya dilaknat oleh Allah, menentang agama Allah, tapi bagaimanapun aku adalah seorang istri. Tapi tem diturutkan ayeuna. Karena waktu itu syariatnya belum ada. Syariatnya apa? Ya, syariatnya seperti Ruqayyah, putri Rasulullah SAW, punya suami masih kafir.
Rasul memerintahkan atas perintah Allah kau harus bercerai dengan suaminya, bahkan batal dengan sendirinya ketika memiliki suami kafir. Batal dengan sendirinya pernikahan itu syariatnya Rasulullah. Jangan ikuti syariat Nabi Musa, belum ada syariat itu. Kita ikuti syariat Rasul. Tidak boleh ya menikah ibu punya suami non muslim, itu batal dengan sendirinya pernikahan itu ya. Batal, tidak sah pernikahan itu, dan itu sudah cerai di hadapan Allah, sudah bukan lagi suami istri. Boleh kalau begitu. Tapi kalau suami masih muslim, cuman hararese ibadah, doakan. Tanya, papa teh Tuhannya masih Allah kan? Masih Rasulullah nabinya? Iya tuh syahadatnya bapaknya. Udah bu, taat. Meskipun sholat jarang-jarang gitu, udah. Doakan saja bu, ya Allah berikan hidayah dan taufik. Ya, berikan hidayah taufik. Sekali lagi, kenapa istri begitu bu? Istri tidak akan diminta pertanggungjawaban atas perilaku suami. Tapi namun suami beda. Itu bisa membiarkan istrinya tara sholat. Nggak bisa. Ya, suaminya rajin sholat ibadah, tapi istrinya ternyata tidak. Kemudian dibiarkan oleh suaminya, berlaku dayus, berarti dia suaminya terseret, suaminya masuk neraka. Bu, wanita mah dijamin ku 4 laki-laki ibu mah. 4 laki-laki menjamin ibu bisa masuk surga. Ini luar biasanya kemuliaan wanita itu. Di akhirat ibu ada pembela menjamin. Ada pengacara yang akan membela ibu, 4 laki-laki sekaligus. Seorang wanita akan dibela di hadapan Allah oleh 4 laki-laki. Siapa? Ayahmu, suami, anak laki-lakimu, dan saudara laki-laki. Itu akan jadi pembela ibu. Tapi laki-laki malah nanggung. Inilah beratnya seorang suami, itu menanggung ya. Menanggung istrinya, menanggung ibunya, menanggung saudara perempuannya, menanggung anak perempuannya ya. Tapi hiji istri, komo 2 istri, aduh berat ya menanggung itu. Jeung anaknya perempuan semua, hiji istri anaknya 5 perempuan semua, istri kedua anaknya 5 nih perempuan semua. Itu berapa yang akan ditanggung oleh suamimu? Berat seorang suami itu menanggung itu. Maka bersabarlah selama suami masih muslim, masih bersyahadat, ibadahnya masih belang betong, doakan ya, doakan, bersabarlah dengannya sambil terus doanya dipanjatkan ya. Seperti kemarin kan siapa, si Kang Uki ya, Uki yang kita undang kemarin, personil Noah kan itu oleh istrinya bu, hidayahnya itu ya. Istrinya udah kajian, istrinya suaminya Uki-nya kan masih main band dengan Ariel, dengan kemana-mana begitu ya. Tapi istrinya sudah mulai ya, sudah mulai mengurangi main sinetronnya, dikurangi karena ikut kajian, sudah pakai jilbab, hidayah datang, nasihatin suaminya masih belum, yang akhirnya bisa umroh sama-sama, dapat hidayah dua-duanya. Suaminya dibantu oleh istri. Waduh, ini ahli surga ini, istri seperti ini, bisa membantu suaminya. Hati-hati ya bu ya, tidak boleh mengingkari ya suami ya, tidak boleh melawan kepada suami. Kemudian apa lagi ya? Kufur, merasa tidak cukup nafkahnya, protes masalah nafkah, padahal suami sudah benar-benar dia bekerja mencari nafkah keluarnya itu sudah sungguh-sungguh ya. Mana resiko dapur ya, buat hari ini, buat masak kemana ya, di Pasihan 2.000, nah 2.000 alun ke piraku resiko ke dapur sapoe ukur 1.000 menang naon atuh cenah gitu tuh mah bete aya deui papa teh rezeki papa cuma segitu hari ini gitu tuh
dasar salaki itu bisa nafkahi, wah hati-hati. Ya. Padahal suaminya sudah sungguh-sungguh, kecuali suaminya malas-malas. Ya, suaminya tidak mau mencari nafkah, masih tidur. Pegawai teh musuh, terus. Bakal kaimat lain mawa rizki, mengatakan iya teh, nya lauk teu mawa. Ya, sapop wae musuh. Ya. Atau ningali balapan manuk, gitu. Aya hobi nanti gitu seperti. Datang-datang ke rumah nggak mau apa yang begitu Bu, boleh itu ya, nanti ibu bisa protes kepada suami, tapi tetap dengan cara yang ma'ruf. Pak, itu kita tekan hidup ya, baru udah perlu makan ya. Kalau papa setiap hari kerjaannya begini tuh dari mana ya, gitu kasih. Marah suaminya begitu, padahal dengan cara yang baik, ya doakan ya Allah berikan kesabaran. Terus papa, besok mama harus makan apa, anak-anak di mana Pak? Iya Pak, tanya tanggung jawab suaminya di mana. Tetap begitu. Tetapi kalau misalkan suami sudah pantang-panting kesana kemari, ya belum saja Bu, qanaah lah, qanaah. Yakinlah sebenarnya Allah itu tidak pernah membuat miskin seseorang. Sebenarnya Allah tuh rizki ini tidak ada yang kategori miskin ya, Allah menjamin setiap makhluk hidup di bumi ini ada rizkinya dan dipastikan cukup. Ini jaminan dari Allah loh Bu. Di surat Hud ayat 6, setiap makhluk di bumi itu sudah siapkan rizkinya dan Allah mengetahuinya di mana, dan rizkinya itu akan datang kepadanya dan cukup. Tapi kau merasa nggak cukup Bu? Nah, yang membuat tidak cukup itu apa Bu? Gaya hidup. Orang sok ngebanding-bandingkan dengan istri yang lain, keluarga rumah tangga yang lain, padahal kan beda tuh tiap rizkinya masing-masing teh. Maka Imam Ghazali itu mengatakan bahwa cukuplah dikatakan orang itu bodoh ketika dia membanding-bandingkan kehidupan dengan orang lain. Padahal orang itu beda hidupnya masing-masing teh, hidupnya beda-beda ini teh. Rizkinya beda-beda, episode hidupnya beda, kehidupannya beda-beda. Kita sudah akan menjalankan episode masing-masing yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Maka sebenarnya yang membuat tidak cukup itu gaya hidup. Ya. Udah mau cukupnya ya pakai jilbab yang biasa. Ya. Tongkap panasan ketika orang lain pakai Rinai mah kompor. Denai. Pakai ini, pakai itu, merek ini, merek itu, kepanasan. Lah, rizki kita segitu, qanaah. Itu akan bisa menyelamatkan. Itu akan bisa menyelamatkan. Ketika dia kufur terhadap nafkah atau nikmat yang diberikan oleh suaminya, padahal suaminya itu sudah bekerja, sudah mencari nafkah dan bisa segitu, dan itu adalah rizki dari Allah untuknya, maka qanaah harusnya. Jika tidak, maka dia termasuk kufur terhadap nikmat Allah yang diberikan oleh suami. Maka bantu Bu ketika suami berangkat, Pak, benar berangkat, iya Bapak ikhtiar dulu ya. Ya. Sudah berangkat, sun tangannya, Pak cium, hot, berangkat. Ya Pak, hati-hati. Sabdo ahla Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berangkat. Sudah di kejauhan pergi, Bapak saya ambil air wudhu, berdoa buat suami. Itu kekuatan luar biasa, nanti mungkin akan dibahas. Ada kekuatan istri yang membuat kesuksesan dan kekuatan buat suami. Salah satunya itu. Sholat duhanya itu bukan hanya untuk kepentingan dirinya. Ya Allah, selamatkan suamiku, selamatkan dari segala godaan dunianya, agar bisa menjaga dirinya tidak melakukan perbuatan-perbuatan nista dan yang dilarang olehmu. Mencari nafkahnya, ya Allah berikan nafkah yang berkah.
ya darimu. Jangan sampai melakukan perbuatan untuk apa dapatin besar tetapi untuk jadi haram. Bimbing dia ya Allah, tuntun dia ya Allah. Begitu ya. Ini akan menjadi kekuatan dahsyat dari seorang istri ya, untuk suaminya. Kebaikan suaminya agar selalu taat kepada Allah dalam mencari nafkahnya ya. Dan ini juga masalah rizki juga, siapa yang ngasih bu? Allah. Rizki bukan harus dari pekerjaan yang dikerjakan oleh suaminya, bisa dari yang lain rizki. Yang penting suaminya berikhtiar, itu jadi amal. Ada kejadian Abu Nung di tukang bubur ya di Cikurubuk. Ini biasa, tukang bubur ini ahli majelis taklim bu, ya luar biasa. Ini biasanya pada subuh baru mangkal di Cikurubuk, ya. Dan itu sampai duhur biasanya jualannya itu. Tapi pada saat itu, ya jam 9, jam 10 udah habis bu. Begitu senangnya dia pulang. Yang membuat senangnya itu uang untuk bayar SPP anaknya sudah terkumpul, ada 4 juta. Itu dibawa olehnya setelah beberapa hari dagang, terus dikumpulkan modal dan juga ada uang simpanan 4 juta yang ada di roda itu untuk bayaran anaknya, bayar SPP yang hari itu, hari besok tuh hari terakhir bayar karena masih tagih ku guruna. Dia dengan senang jam 9 sudah habis dia pulang. Ternyata itu ya pas jalan pulang itu ayah nu ngabegal. Ya, terluka di pundaknya itu ada terluka tapi tidak terlalu parah. Kemudian uangnya diambil semua. Hampir sekitar 5 juta itu diambil semua. Enggak tersisa. Akhirnya ditolong oleh masyarakat, terus dibawa ke klinik di sana. Setelah di klinik ternyata nggak ada apa-apa, dianterin ke rumahnya oleh kita gitu ya, setelah dianterin ke rumah teh nangis gitu. Seperti istrinya kaget luar biasa mendengar kabar itu, kemudian nangis, si bapak tuh ngaguguk gue nangis. Kita ditanya sama kami itu, Pak kenapa Pak? Alhamdulillah Bapak selamat, roda juga nggak rusak, itu masih bisa ikhtiar gitu ya. Apakah ada yang sakit Pak? Kok sakit sampai nangis gitu? Entah, cina Bapak mata kuna naon. Bapak memikiran besok budak bayaran kumaha. Itu yang disampaikan, besok cina budak bayaran, uangnya habis semuanya disimpan di roda itu dan itu diambil semua. Bapak Mayata yang bikin nangis. Gitu bu. Itu disaksikan oleh kami bu yang ngantar tuh pas itu. Istrinya bilang, Pak tong khawatir. Tadi pagi si Uwa di Jakarta datang ke dia masihan atos 4 juta. Bapaknya itu bener maknya ya atos buat si Ujang macam ya untuk bayaran sekolah besok mah ayah. Alhamdulillah. Akhirnya bahagia saya menyaksikan itu suami istri berpelukan bahagia, terus kita pamit. Tapi buat Abu waktu itu Masya Allah, ternyata rizki Allah tidak seperti apa yang kita bayangkan. Rizki Allah bukan datang dari apa yang kita usahakan. Kita usaha kerja sana sini bisa jadi hilang tuh, dirampok, dicuri atau diinjak ku batur terbalik deui gitu kan punya. Aya artos sekarang gajian kan, aya nu perlu ieu teh. Ya saminggu baheula nya karena saminggu dipasikeun. Saminggu, sabulan, satahun terbalik deui. Berarti rezeki sahabu, rezekinya teman yang injak, tapi itu bukan rezeki kita. Ternyata rezeki tidak datang seperti apa yang kita bayangkan. Allah punya jalannya sendiri. Kalau memang itu rezeki kita, pasti mau kemana-mana. Karena rezeki itu sifatnya dua, Bu. Tidak akan tertukar, mau apa tukar rezeki teh, Bu. Kemudian tidak akan diambil orang. Bisa. Itu mah hak kita, sudah hak. Wala tansa nasibaka minad dunya. Ya, bagianmu di dunia. Surat Al-Qasas 77. Ya, bagian kita ini punya bagian masing-masing, rezekinya masing-masing ada. Mau katuker, mau diambil batur. Dan jalannya tidak seperti apa yang kita bayangkan. Bisa jadi kerja, dagang dan segala macam mah bukan rezeki kita. Yang jadi rezeki kita mah ternyata jalannya dari yang lain. Ya.
Begitu. Maka jangan sampai kita, ya, seorang istri itu kufur terhadap nafkah atau nikmat yang diberikan oleh suaminya, ya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa seorang istri tidak bersyukur atas nafkah yang diberikan suaminya, maka sungguh wanita itu termasuk wanita yang durhaka kepada suaminya. Hadis riwayat Baihaqi. Durhaka, tidak mensyukuri nikmat. Ayo pikirkan sama-sama, Pak. Ternyata iya, apa iya, gimana ya, Pak? Orang tahajud bareng-bareng, orang minta, mudah-mudahan Allah mudahkan ini jalan. Begitu, jangan sampai terus mencaci maki, menghardik. Punten Bu, saya termasuk yang sedih sebenarnya. Sedih itu, perceraian itu terjadi karena ini, ternyata ekonomi. Kalau disinyalir ternyata suaminya kebanyakan juga nggak mau bercerai, masih pengen dengan istrinya, tapi istrinya yang terus menggugat cerainya karena masalah ekonomi. Padahal suaminya benar-benar sudah berusaha dan kelihatan soleh, baik. Dia tidak mau menceraikan istrinya, dia masih sayang kepada istrinya, dan dia sudah mengakui, saya sudah memang kurang ekonominya. Ya, tetapi bukan tidak ada, setiap hari juga dikasih, setiap bulan juga dikasih. Cuman ya memang kurang kalau dibandingkan dengan teman-temannya, tetangganya. Iya, hati-hati Bu, nggak bisa membanding-bandingkan dengan yang lain. Karena itu adalah pesan dari Allah. Mungkin ini rizkimu hari ini, suamimu ngasih sebulan segini, maka gaya hidupmu berubah. Jangan kita ngikut-ngikut gaya hidup yang memang sudah penghasilannya lebih. Ada beda tuh. Jalan surga itu bisa jadi jalan di situ, jalan surganya itu. Insya Allah syukuri, ya, suami, terus motivasi suami untuk bisa meningkatkannya, tetapi jangan melanggar aturan syariat. Pak, kita kebutuhan nambah, Pak. BBM naik, beas naik, cabai naik. Terus kalau penghasilan Papa enggak, terus gimana kita makannya, Pak? Yuk Pak, kita ngedoa sama-sama dan Papa juga lebih semangat lagi kerjanya, Pak. Iya Pak, insya Allah. Masya Allah, ini yang dimuliakan, diberkahi yang begini. Ya. Jadi sebenarnya gaya hidup yang membuat kita ini nggak cukup, berbanding-bandingkan dengan yang lain. Ayo doakan suaminya, pastikan suaminya, Papa kenapa ini teh? Papa hati-hati ya, jangan ada maksiat dilakukan Pak ketika kerja. Ini bikin seret rezeki. Pak hati-hati ya Pak ya, luar sana. Doakan suaminya, biar Allah memberikan rezeki yang berkah buat kita. Mungkin tidak besar tapi berkah. Bisa jadi rezeki itu uangnya sedikit Bu, tapi anak soleh, sarehat, dapat beasiswa, ya Masya Allah. Rezeki itu bisa aja dari bentuknya yang lain. Rumah ada yang ngasih, ya ternyata rumah dikasih, kulkas ada yang ngasih, itu ada Bu. Ya, suami kerjanya tuh hanya ceramah, ya kayak tajuk lah, gitu. Ustad lokal, ya hanya ngajar begitu, ngajar itu. Penghasilan dari mana Bu Ustad ini? Ya, sampai menikah dulu diantar nikahnya, saya tanya nanti gimana? Aduh nggak tahu ya Bu, saya nggak punya keahlian apapun kecuali tiletik di pesantren, hanya punya ilmu agama ini, saya hanya mengajarkan itu. Ya, ngajarin Quran hanya apa Bu, kadang-kadang juga nggak ada bayarannya, dan jangan meminta, seorang dai itu tidak boleh meminta bayaran. Ya, Bu, maka Bu ini titip pesan juga saya Bu. Bu, utamakan ustadz-ustadz lokal ya Bu ya. Ngaji teh ulah ustadz numus terkenal ya, mungkin itu masa tahun sekali lah, ini bulan sekali. Jangan kita teh ngaji teh ngundang ustadz numus kaliber ini, dibayarnya 50 juta, 10 juta, 5 juta. Ustadz lokal Bu, yang diutamakan mah ibu maot ayana naon sahanu aja. Ustadz panguruskeun, Ustadz aya iya, Ustadz ada mal manggil tuh mau jauh dipanggil, Ustadz Abdul Somad tolong kesini ya, ini suami saya meninggal urusin. Wow Bu, Ustadz lokal Bu, mereka penghasilannya tapi tidak ada yang memang mereka sudah mewakafkan dirinya untuk dakwah. Tapi Masya Allah, Ustadz yang ikhlas seperti ini Bu, saya tanya, gimana anak rumah? Alhamdulillah sudah punya rumah. Rumahnya alhamdulillah ada yang ngasih. Anaknya 2, cuman alhamdulillah sudah hafiz.
Ya berapa juz begitu, sekarang malahan sudah bisa ngajarin anak-anak. Alhamdulillah. Jadi keberkahannya, rizkinya bukan dari materi, Bu. Anak-anak sareha rumah, saya datang ke rumahnya tuh Masya Allah rapi, bersih, meskipun tidak ada kursi, masih karpet sejalesehan, tapi ada kulkas alhamdulillahnya, yaitu kulkas bekas. Nah, aya jamaah nu masihan kan rada pantona teh rada iya dibenerkeun jadi sudah halus teh ayeuna. Alhamdulillah. Bu, malah kelihatan harmonis, bahagia, konaa hidupnya, bersih, rapi rumahnya tuh. Meskipun kamarna teh ngan hiji. Ya, Masya Allah rapi, bersih. Wah ini berkah, ini yang begini, ini berkah. Dan kelihatan tuh bahagia, anak-anaknya juga bahagia, kelihatan harmonisnya tuh dengan istrinya itu, Masya Allah. Bisa jadinya rezeki itu bukan begitu. Maka awas, hati-hati, jangan sampai ya kita mengingkari atau merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan suami. Qanaah lah, Bu. Qanaah itu apa, Bu? Arti qanaah? Merasa cukup dengan rizki yang Allah beri. Itu qanaah, ya, merasa cukup dengan rizki yang Allah beri. Apalagi ya meminta dicerai. Awas, hati-hati ini juga. Ya, ujuk-ujuk minta ceraikan mama, ceraikan mama. Kita sudah bahas beberapa kali pertemuan, Bu. Cerai itu boleh, tapi itu harus jadi solusi terakhir. Ketika tidak ada lagi solusi, kalau hanya sedikit-sedikit minta dicerai, ini adalah wanita tidak akan mencium wangi surga. Hadisnya ya, barang siapa, barang siapa seorang istri meminta diceraikan oleh suaminya tanpa alasan syar'i, sesungguhnya wanita itu jauh dari surga. Awas, hati-hati. Alasannya apa? Harus benar-benar syar'i alasannya itu. Ya, bukan hanya karena ekonomi, gaya hidup dan segala macam. Padahal suaminya itu soleh, suaminya soleh, hanya karena mungkin ekonominya tidak terpenuhi dan apa, ya. Atau perangai buruknya suami kepada istri pun masih dalam tahap toleransi, nggak apa-apa. Bu, suami mukul istri boleh nggak, Bu? Boleh, Allah yang memerintahkan. Jika seorang istri itu berlaku nusuz, sujud itu membangkang, tidak nurut kepada suami, terus melakukan dan dinasehati masih begitu saja, sehingga melakukan perbuatan dosa maksiat, kemudian sudah dinasehati oleh suami tidak taat, maka pukul istri. Tapi tidak boleh melukai dan tidak boleh di wajah. Jadi nggak boleh nampar, berarti suami yang nampar ke wajah, ya dia memang mau dalil boleh, tetapi dia tidak belajar cara memukulnya, tidak boleh di arah wajah. Boleh, Bu, cek Abu G, kalau mau nampar wajah boleh, tapi ku pipi deh, si mama gitu, tampar atau ku bibir, si mama, gitu. Tapi ku tangan, kaki, apalagi kaki ke muka, enggak. Bagian bokong, pantat gitu. Si mama pukulan. Si goblok, ada si mah. Pukulan gitu. Boleh itu mukul, tapi tidak boleh bagian wajah dan tidak boleh sampai melukai. Tapi intinya boleh. Selama itu adalah karena alasan-alasan syar'i. Ya. Nggak boleh. Wah, ini kadang-kadang dicewer sedikit. Wah, KDRT. Ini KDR enggak, Bu. Mungkin suaminya tuh karena dalam keadaan sadar dia itu, dan karena mungkin istrinya yang membuat kesal, istrinya yang terus melakukan nusuz kepada suaminya, kemudian dipukul. Wah, laporkan. Ya, nggak boleh, Bu, meminta talak. Yang paling utama boleh minta talak adalah ketika suaminya dengan nyata terbukti berzina. Tapi dengan nyata, harus menghadirkan 4 saksi yang melihat langsung berzina ini. Itu boleh suaminya diajukan. Kenapa? Karena suaminya seharusnya sudah mendapatkan hukum rajam.
Jika ada yang sudah berumah tangga kemudian berzina, maka hukumannya rajam sampai mati. Dirajam. Maka karena tidak ada hukum rajam di kita, istrinya boleh memilih lanjutkan atau tidak. Namun Rasul pun jika engkau melanjutkannya dengan penuh kesabaran, dengan berharap suaminya berubah menjadi tambah soleh, itu lebih baik. Tetap ada celah kalau memang masih mungkin tidak bisa dilanjutkan pernikahannya, itu lebih baik. Tapi kalaupun sudah mau menceraikan, silakan. Itu yang paling utama, sudah berzina. Maka ini masuk ke selanjutnya, termasuk juga memerintahkan madu. Suami itu nikah deui ieu batur, teu bebeja ka istri pertamana. Terus lama-lama tahu suaminya sudah nikah lagi. Kemudian istri yang pertamanya menyuruh untuk menceraikan istri yang keduanya itu. Itu pun sama, dilarang. Ya, tidak boleh seorang istri menyuruh suaminya untuk menceraikan madunya. Jika itu disuruh padahal suami tidak melakukan perbuatan dosa apapun, Bu. Bu, nikah lagi boleh nggak suami, Bu? Boleh menurut Allah dan Rasulnya boleh. Ya, apalagi dengan cara yang baik, tidak ada perzinahan di sana. Ya, tidak ada pelanggaran syariat di dalam pernikahannya. Itu boleh, Bu. Pak, pilih aku atau dia. Ya, kalau pilih aku, ceraikan dia. Kalau tidak, maka ceraikan aku. Wah. Meminta dicerai atas alasan itu tidak dibenarkan. Harusnya setelah itu, Pak, Mama tahu Papa udah nikah. Cuma disesalkan kenapa nggak bilang itu. Bilang Mama temenan tuh. Ya sudahlah, kalau selanjur. Yang penting Papa bisa berlaku seadil.